Guru, apakah ini surga? Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan yang takut didengar dunia. Air mata mengalir pelan di pipi Yara Nufka, gadis 16 tahun yang sepanjang hidupnya hanya mengenal warna putih. Putih salju, putih kabut es, putih langit Arktik yang membeku hingga minus 50 derajat. Aku menatap wajahnya yang pucat oleh kelelahan. Namun matanya menyala, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh keheranan yang tak mampu ia sembunyikan. Di depan kami cahaya menyelimuti malam. Bukan cahaya bulan, bukan pantulan salju, cahaya buatan manusia, hangat, hidup, tak terhitung jumlahnya. Selama 20 tahun, aku mengabdikan diri pada pendidikan anak-anak di wilayah Arktik. Aku telah melihat badai salju memisahkan keluarga. Aku telah melihat anak-anak bertahan hidup di alam yang tak mengenal belas kasihan. Tapi malam itu adalah pengalaman pertama bagiku. Kami tidak seharusnya berada di sini. 14 anak dari ujung dunia, dari tundra dan 3 Rusia, terdampar di jantung Indonesia. Sebuah kesalahan rute, sebuah keputusan darurat, sebuah takdir yang belum kami pahami maknanya. Yara menggenggam lengan bajuku lebih erat. Telapak tangannya dingin, seakan salju masih melekat di tubuhnya, meski udara tropis menyelimuti kami. Di tempat kami, katanya pelan, cahaya seperti ini hanya ada saat matahari musim panas. Tapi ini berbeda. Aku mengikuti arah pandangannya. Bandara internasional itu berdiri megah, dikelilingi lautan lampu. Orang-orang berjalan cepat. Namun, wajah mereka tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Hanya alur kehidupan yang bergerak dengan ritme yang rapi. Di kampung halaman Yara, jarak puluhan kilometer bisa ditempuh tanpa bertemu satupun manusia. Di sini, ribuan orang berada dalam satu ruang yang sama. Namun anehnya, tidak terasa mengancam. Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya. Bagaimana mungkin aku menjelaskan konsep surga kepada seorang anak yang hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa gedung tinggi, namun memahami makna bertahan hidup lebih dalam daripada kebanyakan manusia modern? Aku hanya menunduk, menyeka air mata di pipinya, lalu berkata jujur, aku juga tidak tahu, Yara. Tapi mungkin ini tempat yang akan mengajarkan kita sesuatu. Di belakang kami, Kairen Ulcu berdiri terpaku. Remaja Iwenki, berusia 17 tahun itu, biasanya paling tenang. Seorang pemburu muda yang terbiasa membaca jejak rusa dan suara hutan. Tapi malam itu, ia kehilangan arah. Matanya bergerak ke segala penjuru, seolah mencoba memastikan bahwa dunia ini nyata. Guru, katanya kemudian, apakah manusia di sini tidak takut satu sama lain? Pertanyaan sederhana, namun menusuk. Aku terdiam. Karena disitulah aku mulai sadar, perjalanan ini bukan tentang anak-anak Arktik yang mengenal peradaban modern. Ini tentang kita, tentang manusia, yang mungkin telah lama lupa bahwa peradaban sejati tidak diukur dari teknologi, melainkan dari cara kita memperlakukan sesama. Di kejauhan, suara pengumuman bandara menggema lembut, bahasa yang asing bagi anak-anak itu, namun nadanya menenangkan. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, hanya ajakan untuk bergerak bersama. Yara kembali menatapku. Matanya masih basah, tapi kini terselip senyum kecil. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Guru, katanya sekali lagi, lebih pelan. Kalau ini bukan surga, kenapa rasanya begitu hangat? Dan saat itulah aku mengerti. Perjalanan 72 jam ini tidak akan sekadar menjadi cerita singgah. Ia akan menjadi awal dari perubahan. Bagi mereka, dan bagi kita semua. Mereka bukan turis. Mereka bukan rombongan studi yang siap menghadapi dunia modern. Mereka adalah anak-anak dari tempat yang bahkan jarang muncul di peta. 14 jiwa muda yang berdiri di belakangku malam itu berasal dari ujung paling sunyi di dunia. Wilayah tempat angin berbicara lebih keras daripada manusia, dan alam menjadi guru pertama sebelum siapapun belajar membaca. Aku mengenal mereka satu persatu, bukan dari dokumen perjalanan, tapi dari cerita hidup yang terukir di tubuh dan kebiasaan mereka. Yara Nufka, 16 tahun, lahir di keluarga penggembala rusa kutub di semenanjung Yamal. Dunianya dibangun dari tenda kulit rusa, langit tak bertepi, dan langkah kawanan hewan yang selalu berpindah. Ia tahu kapan badai datang hanya dari arah angin. Tapi ia tidak tahu apa itu eskalator. Tidak tahu bahwa air bisa mengalir hangat dari dinding. Di sebelahnya berdiri Kairen Ulcu, 17 tahun, anak suku Iwenki dari wilayah 3
ayahnya pemburu. Ibunya, pengrajin kulit kayu birch. Sejak kecil, Kairen belajar membaca hutan seperti orang kota membaca papan petunjuk. Ia bisa bertahan hidup berminggu-minggu tanpa bantuan siapapun. Namun malam itu, ia kebingungan melihat ratusan orang bergerak serempak tanpa saling bertabrakan. Ada pula Mila Arktova, 15 tahun. Gadis pesisir utara yang hidup berdampingan dengan laut beku. Ia terbiasa berjalan di atas es, mengenali retakan tipis yang mematikan. Baginya, lantai bandara yang mengilap tampak seperti permukaan danau beku, indah, tapi mencurigakan, dan sisanya, anak-anak dengan latar yang serupa. Mereka dibesarkan tanpa layar, tanpa notifikasi, tanpa listrik yang selalu tersedia. Beberapa dari mereka baru pertama kali melihat mobil. Beberapa lainnya bahkan belum pernah melihat televisi. Internet hanyalah kata tanpa makna. Ponsel hanyalah benda asing. Dunia modern bagi mereka bukan mimpi, melainkan sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Perjalanan ini seharusnya menjadi pengalaman budaya yang aman. Singapura, Malaysia, kota-kota yang terencana. Program resmi pertukaran yang telah disusun rapi. Tapi alam memiliki rencana lain. Badai di atas Samudra Pasifik memutar arah hidup kami. Kini, anak-anak ini berdiri di Indonesia. Tanpa persiapan mental, tanpa gambaran, tanpa bayangan tentang seperti apa kehidupan di sini. Aku memandang mereka dengan perasaan campur aduk. Sebagai pendidik, aku bangga pada ketangguhan mereka. Namun sebagai manusia, aku khawatir, apakah dunia yang begitu ramai ini akan melukai jiwa mereka yang terbiasa dengan sunyi? Apakah perbedaan ini akan menakutkan, atau justru membuka sesuatu yang belum pernah mereka rasakan? Di tengah keraguan itu, aku menyadari satu hal penting. Mereka datang ke sini tanpa prasangka, tanpa ketakutan yang dibentuk berita, tanpa stereotip. Hati mereka masih kosong, dan justru karena itulah, mereka akan melihat dunia apa adanya. 14 anak dari ujung dunia tidak membawa apa-apa selain rasa ingin tahu, dan mungkin, tanpa mereka sadari, kesiapan untuk berubah. Perjalanan itu seharusnya sederhana, sebuah program pertukaran budaya yang telah direncanakan berbulan-bulan. Anak-anak dari wilayah Arktik Rusia akan melihat dunia lain, dunia yang berbeda iklim, berbeda wajah, berbeda ritme hidup. Singapura dan Malaysia dipilih karena keteraturannya. Kota-kota yang dianggap aman, terstruktur, dan ramah bagi mereka yang baru pertama kali meninggalkan tanah kelahiran. Tak satu pun dari kami membayangkan bahwa rencana yang begitu rapi akan berubah di udara. Di atas Samudra Pasifik, pesawat mulai berguncang, bukan guncangan ringan yang biasa terjadi, tapi hentakan yang membuat napas tertahan. Lampu sabuk pengaman menyala. Suara mesin berubah. Wajah para awak kabin menjadi lebih tegang. Anak-anak saling berpandangan. Bagi mereka, langit biasanya sunyi. Pesawat hanyalah benda logam asing yang melanggar kebiasaan alam. Yaranuvka menggenggam erat tali jaket bulunya. Kairen Ulcu menempelkan telapak tangannya ke jendela, mencoba membaca cuaca seperti membaca hutan, namun langit tidak memberinya jawaban. Beberapa menit kemudian, suara kapten terdengar melalui pengeras suara. Ia menjelaskan tentang badai topan besar yang menghantam wilayah sekitar Filipina. Bandara-bandara utama di Asia Tenggara ditutup. Rute harus diubah. Demi keselamatan, kami akan mendarat di bandara alternatif teraman. Nama itu disebutkan dengan tenang, namun asing di telinga kami, Indonesia. Di kabin, suasana berubah. Anak-anak mulai bertanya dengan suara pelan. Ada yang mencoba tersenyum, ada pula yang tak mampu menyembunyikan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mendengar nama negara itu sebelumnya. Tempat seperti apa itu? Apakah dingin? Apakah aman? Aku tidak memiliki jawaban yang pasti. Sebagai pendidik, aku terbiasa memberi penjelasan. Namun kali ini, aku hanya bisa memberi kejujuran. Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah satu. Kami tidak punya pilihan. Ketika pesawat mulai menuruni ketinggian, pemandangan di luar jendela perlahan berubah. Gelap lautan digantikan oleh titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti gugusan bintang yang jatuh ke bumi. Mila Arktova menahan napas. Apakah itu kota? Bisiknya. Di kampung halamannya, cahaya seperti itu berarti bahaya. Retakan es, api peringatan, atau tanda cuaca buruk. Tapi di sini, cahaya itu tenang. Tidak berkedip liar, tidak mengancam. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Kekhawatiran mulai bercampur dengan sesuatu yang belum bisa kutafsirkan. Apakah ini sekadar tempat singgah? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu? Ketika roda pesawat menyentuh landasan,
Suara gesekan menggema. Beberapa anak memejamkan mata, beberapa lainnya menatap ke depan tanpa berkedip. Dan saat pesawat berhenti sepenuhnya, sebuah kesunyian singkat tercipta, sunyi yang padat, seolah dunia menahan napas. Tak seorang pun di antara kami tahu bahwa momen itulah yang akan membelah hidup mereka menjadi dua bagian, sebelum Indonesia dan sesudahnya. Bab 4, Jakarta. Dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Ketika pintu pesawat terbuka, udara pertama yang menyentuh kulit kami bukan dingin yang menusuk, melainkan kehangatan yang lembab. Udara itu terasa berat, seolah membawa napas ribuan manusia sekaligus. Bagi anak-anak Arktik, sensasi itu asing. Di tanah kelahiran mereka, udara bersih dan tipis, menggigit paru-paru. Di sini, udara memeluk. Langkah pertama di landasan bandara menjadi momen sunyi. Anak-anak bergerak perlahan, seperti memasuki wilayah yang aturannya belum mereka pahami. Mata mereka menyapu ke segala arah, mencoba menangkap detail demi detail. Cahaya buatan manusia memantul di lantai, di dinding kaca, di logam yang mengilap. Tidak ada bayangan salju, tidak ada keheningan. Jakarta menyambut mereka tanpa suara keras, namun dengan keberlimpahan yang nyaris berlebihan. Di dalam terminal, ruang terasa luas, namun penuh kehidupan. Langit-langit menjulang tinggi, dihiasi cahaya lembut yang tak menyilaukan. Tanaman hijau tumbuh di antara baja dan beton, seolah alam menolak sepenuhnya disingkirkan. Anak-anak memperlambat langkah. Beberapa menyentuh daun-daun tropis dengan hati-hati, memastikan bahwa semua ini nyata. Gerak manusia menjadi pemandangan yang paling membingungkan. Orang-orang berjalan cepat, namun tidak terburu-buru, tidak saling bertabrakan, tidak saling berteriak. Ada alur tak terlihat yang mengatur segalanya. Bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kelompok kecil, melihat ribuan orang bergerak harmonis terasa seperti menyaksikan kawanan raksasa yang terlatih sempurna. Lantai marmer yang mengilap memantulkan cahaya seperti es beku di pagi hari Arktik. Mila Artova berjalan dengan langkah kecil, menjaga keseimbangan. Naluri lamanya bekerja tanpa ia sadari. Di dunia asalnya, permukaan sehalus itu bisa berarti bahaya. Di sini, itu hanya penanda kebersihan dan keteraturan. Suara-suara asing mengalir di udara. Pengumuman, langkah kaki, roda koper, bahasa yang belum pernah mereka dengar. Semuanya bercampur. Namun anehnya tidak menciptakan kekacauan. Tidak ada ketegangan. Tidak ada rasa terancam. Hanya kehidupan yang bergerak dalam iramanya sendiri. Anak-anak Arktik berdiri sebagai penonton dari dunia yang selama ini hanya mereka bayangkan sebagai konsep samar. Kota besar, selama ini, hanyalah cerita dari buku atau percakapan singkat dengan peneliti yang singgah ke wilayah mereka. Kini, kota itu berdiri di sekeliling mereka, nyata dan bernapas. Aku memperhatikan wajah-wajah mereka satu persatu. Tidak ada kepanikan. Tidak ada penolakan, yang ada hanyalah keterkejutan yang tenang. Sejenis kekaguman yang belum menemukan kata. Di kampung halaman mereka, alam adalah pusat segalanya. Manusia menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Jakarta memperlihatkan wajah lain dari peradaban. Tempat manusia membangun, mengatur, dan menghidupkan ruangnya sendiri, tanpa sepenuhnya mematikan kehadiran alam. Malam itu, tanpa mereka sadari, pandangan dunia anak-anak itu mulai bergeser. Tidak dengan guncangan keras, melainkan dengan sentuhan perlahan. Jakarta tidak datang sebagai ancaman. Ia hadir sebagai kemungkinan. Dan di sanalah, di tengah cahaya, baja, dan aliran manusia yang tak putus, anak-anak dari ujung dunia mulai menyadari bahwa dunia ternyata jauh lebih luas daripada yang pernah mereka bayangkan. Di titik inilah, kekhawatiranku sebagai pendidik mulai benar-benar diuji. Aku membayangkan pemeriksaan yang kaku, tatapan curiga, prosedur panjang yang melelahkan anak-anak yang belum pernah berurusan dengan dunia administrasi modern. 14 anak suku pedalaman, berpakaian tradisional, membawa tas kulit rusa dan barang-barang sederhana. Di banyak tempat, pemandangan seperti ini sering mengundang jarak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di area imigrasi, alur berjalan dengan tenang. Tidak ada suara meninggi. Tidak ada ekspresi tergesa-gesa. Petugas bandara menjalankan tugas mereka dengan ketelitian, namun juga dengan kesabaran yang terasa manusiawi. Anak-anak diperhatikan satu persatu, bukan sebagai masalah, melainkan sebagai tamu yang perlu dipahami. Wajah-wajah tegang perlahan melunak saat para petugas menyadari bahwa rombongan ini bukan rombongan biasa.
ritme kerja menyesuaikan diri. Mereka tidak memaksa anak-anak mengikuti kecepatan sistem, melainkan sebaliknya. Sistemlah yang melambat, memberi ruang bagi mereka yang baru pertama kali menyentuh dunia seperti ini. Momen paling menentukan datang ketika seorang staf bandara perempuan mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai Sari Wibawanti, staf darat yang bisa berbahasa Rusia. Kehadirannya mengubah suasana secara instan. Bahasa yang semula menjadi tembok runtuh seketika. Ia tidak hanya menerjemahkan kata, tetapi juga sikap. Nada suaranya lembut. Geraknya tidak tergesa, matanya sejajar dengan anak-anak saat berbicara, seolah memastikan bahwa mereka tidak merasa lebih kecil di tengah bangunan raksasa ini. Perhatiannya pada detail sangat terasa. Ia memuji pakaian tradisional yang dikenakan anak-anak, bukan sebagai formalitas, tetapi dengan ketulusan yang mudah dikenali. Ia berusaha mengingat nama mereka satu persatu, melafalkan dengan hati-hati, mencoba mendekati pengucapan yang benar. Meski itu bukan hal yang mudah. Bagi anak-anak Arktik, ini adalah pengalaman yang tidak pernah mereka bayangkan. Di tempat asal mereka, orang luar sering datang sebagai peneliti, pengamat, atau pihak berwenang. Jarang sebagai manusia yang ingin memahami ketegangan yang sejak pesawat mendarat mulai mencair. Bahu yang semula kaku menjadi lebih rileks. Tatapan yang waspada berubah menjadi rasa ingin tahu yang hangat. Di area pengambilan bagasi, perhatian serupa kembali muncul. Ketika salah satu tas besar dari kulit rusa tampak sulit dikenali di antara koper-koper modern, petugas dengan sigap membantu. Tidak ada keluhan, tidak ada tatapan aneh. Hanya usaha kecil yang berarti besar bagi anak-anak yang masih belajar percaya pada dunia baru ini. Aku berdiri sedikit ke belakang, mengamati semuanya. Di hadapanku bukan sekadar bandara modern. Yang kulihat adalah wajah peradaban yang sering terlupakan. Peradaban yang diukur bukan dari teknologi, melainkan dari empati. Dari kesediaan untuk melambat demi orang lain. Dari kemampuan melihat manusia sebelum melihat prosedur. Tanpa banyak kata, Indonesia mulai berbicara kepada anak-anak ini. Bukan dengan gedung tinggi, bukan dengan kecanggihan, melainkan dengan hati. Ada satu hal kecil yang sering luput dari perhatian dunia modern. Bagaimana seseorang dipanggil. Nama bukan sekadar bunyi, melainkan pengakuan bahwa seseorang ada, dilihat, dan dianggap penting. Dan malam itu, di tengah gedung besar dan sistem yang serba cepat, anak-anak dari ujung dunia merasakan hal itu untuk pertama kalinya. Sari Wibawanti tidak terburu-buru. Ia berdiri bersama mereka, tidak di depan, tidak di belakang. Posisi yang setara. Ia memandang wajah anak-anak satu persatu, lalu menyebutkan nama mereka dengan hati-hati. Tidak sempurna, tidak selalu tepat di percobaan pertama. Tapi jelas terlihat, ia berusaha. Setiap nama yang terucap membuat jarak di antara kami menyempit. Anak-anak Arktik terbiasa hidup di dunia yang kecil. Di kampung halaman mereka, semua orang saling mengenal. Nama diingat bukan karena kewajiban, tetapi karena kebersamaan. Di dunia luar mereka mengira nama hanyalah formalitas administratif. Tertulis di dokumen, dipanggil tanpa makna. Namun, di sini di tempat yang sama sekali asing, seseorang memilih untuk mengingat. Bahasa masih menjadi tantangan, tetapi sikap berbicara lebih keras daripada kata. Sari menjelaskan bahwa Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku dan bahasa. Ia menyampaikan bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang sudah menjadi keseharian. Anak-anak mendengarkan dengan saksama. Konsep itu tidak asing bagi mereka. Mereka pun hidup dalam keberagaman, meski dalam skala yang berbeda. Yang membuat momen ini begitu berarti adalah caranya mendekat. Tidak ada rasa ingin tahu yang memaksa. Tidak ada tatapan yang memperlakukan mereka sebagai tontonan. Pakaian tradisional mereka tidak dilihat sebagai sesuatu yang aneh, tetapi sebagai sesuatu yang indah dan patut dihargai. Perlahan, ekspresi wajah anak-anak berubah. Mata yang semula terus waspada mulai menatap lebih lama. Bahu yang tegang mulai turun. Tubuh mereka masih berada di bandara yang besar, namun batin mereka tidak lagi merasa kecil. Saat proses administrasi berjalan, Sari tetap berada di sisi mereka. Ia memastikan setiap langkah dipahami. Ia memilih kata-kata yang menenangkan. Ia tidak membiarkan satupun anak merasa tertinggal atau bingung sendirian. Aku mengamati semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama bertahan-tahan, aku mengajarkan anak-anak ini tentang dunia luar, tentang kemungkinan, tentang perbedaan, tentang manusia. Namun, di sini justru dunia yang sedang mengajarkan mereka
dengan cara yang sederhana, dengan cara yang jujur. Di titik itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Rasa aman tidak selalu datang dari pengetahuan. Kadang, ia lahir dari perhatian kecil yang tulus. Mengingat nama, menghormati asal, menyapa tanpa prasangka. Indonesia belum menunjukkan gedung pencakar langitnya kepada mereka, belum menunjukkan jalan raya atau keramaiannya. Tapi sebelum semua itu, negeri ini telah memperkenalkan hal yang paling mendasar, bahwa di tempat ini, manusia dilihat terlebih dahulu sebagai manusia, dan bagi anak-anak dari ujung dunia, pelajaran itu akan tinggal jauh lebih lama daripada semua cahaya dan bangunan yang kelak mereka lihat. Perjalanan dari bandara menuju hotel menjadi perkenalan pertama anak-anak Artik dengan wajah sesungguhnya kota ini, bukan gedungnya, bukan namanya, melainkan geraknya. Jakarta tidak menyambut dengan keheningan. Ia hidup, bahkan saat malam seharusnya menjadi waktu beristirahat. Bus melaju perlahan meninggalkan bandara. Jalan tol membentang di depan, tinggi dan panjang, seperti jalur cahaya yang mengarah ke jantung kota. Dari jendela, dunia bergerak cepat. Lampu kendaraan membentuk garis-garis panjang. Gedung-gedung muncul sebagai siluet gelap dengan mahkota cahaya di puncaknya. Anak-anak duduk dalam diam. Mata mereka menempel ke jendela, seakan takut kehilangan satu detail pun. Tidak ada yang tertidur. Meski perjalanan panjang dan kelelahan telah menumpuk, kota ini terlalu hidup untuk diabaikan. Di kampung halaman mereka, malam adalah wilayah sunyi. Suara manusia menghilang. Hanya angin, salju, dan langkah hewan yang sesekali terdengar. Di sini, malam justru penuh aktivitas. Kendaraan terus bergerak. Lampu tetap menyala. Manusia tidak menghilang ketika matahari tenggelam. Yaranuvka mencondongkan tubuh ke depan. Wajahnya nyaris menempel ke kaca. Ia menyaksikan jelen-jelen yang tetap ramai, papan-papan cahaya yang berkedip, dan aliran manusia yang tidak pernah terputus. Semua itu terasa seperti dunia yang melawan hukum alam yang selama ini ia kenal. Di satu titik bus, melintas dekat sebuah monumen besar yang menjulang di tengah kota, bermandikan cahaya putih kekuningan. Bangunan itu berdiri tegak, tenang, seolah menjadi penjaga malam Jakarta. Pemandangan itu membuat bus kembali sunyi. Bukan karena takut, melainkan karena kagum. Di tempat asal mereka, bangunan setinggi itu hanya dikenal sebagai tebing atau gunung. Dibentuk oleh alam, bukan oleh tangan manusia. Melihat manusia mampu menciptakan sesuatu yang menjulang dan bercahaya di tengah kota, menjadi pengalaman yang sulit mereka cerna. Kota terus bergerak di sekeliling kami. Jalan layang, deretan gedung, permukiman padat, semua hadir silih berganti. Tidak ada jeda. Tidak ada ruang kosong. Jakarta terasa seperti makhluk hidup yang bernapas melalui cahaya dan suara. Aku memperhatikan perubahan kecil pada anak-anak itu. Ketakutan yang sempat muncul di pesawat tidak kembali. Yang ada, hanyalah rasa ingin tahu yang tenang. Mereka tidak merasa terancam oleh keramaian. Sebaliknya, mereka terlihat mencoba memahami ritmenya. Malam semakin larut, namun kehidupan tidak melambat. Inilah konsep yang benar-benar baru bagi mereka, bahwa sebuah kota bisa terus hidup, terus bekerja, bahkan ketika dunia lain telah terlelap. Saat bus akhirnya memasuki kawasan pusat kota, cahaya semakin padat. Papan-papan iklan menyala terang. Orang-orang masih berjalan di trotoar. Wajah kota ini tidak berubah, meski waktu telah berganti. Bagi anak-anak dari ujung dunia, perjalanan singkat ini cukup untuk satu kesimpulan sederhana. Di sini, manusia menciptakan malamnya sendiri. Dan malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Bus melambat ketika mendekati pusat kota. Di antara aliran kendaraan dan cahaya yang tak pernah padam, sebuah bangunan menjulang berdiri sendiri. Tegak dan hening, seolah menjadi poros dari seluruh keramaian. Cahaya menyelubunginya dengan lembut. Bukan menyilaukan, tetapi cukup untuk membuatnya tampak seperti penanda arah bagi siapapun yang melintas. Anak-anak memperhatikannya dalam diam. Bagi mereka, sesuatu yang tinggi dan berdiri sendiri biasanya adalah ciptaan alam, tebing, gunung es, atau bukit yang menantang angin. Namun yang satu ini jelas berbeda. Tidak ada ketidakteraturan. Tidak ada retakan alami. Segalanya tampak disengaja, dibangun dengan perhitungan, dan dirawat dengan penuh perhatian. Cahaya di sekeliling monumen itu tidak memancar liar. Ia stabil, konsisten. Seolah ingin berkata bahwa keberadaan manusia di tempat ini bukan untuk menguasai, melainkan untuk menandai dan mengingat. Di dalam bus suasana berubah.
Keramaian kota di luar jendela seakan menjauh. Mata anak-anak mengikuti garis bangunan itu dari bawah hingga puncaknya. Tidak ada suara kagum yang meledak. Tidak ada seruan berlebihan. Kekaguman mereka hadir dengan cara yang lebih sunyi. Tiba-tiba, dari salah satu kursi belakang, terdengar lantunan pelan. Mila Arktova menyanyikan lagu tradisional dari tanah kelahirannya. Lagu yang biasa dinyanyikan ketika suku mereka melihat sesuatu yang dianggap sakral, bukan karena kemegahannya, tetapi karena perasaan yang ditinggalkannya di dada. Suaranya lembut, hampir berbaur dengan dengung mesin bus. Namun cukup untuk mengisi ruang yang tercipta di antara mereka. Tidak ada yang memintanya bernyanyi. Tidak ada yang mengarahkannya. Lagu itu muncul begitu saja, seperti refleks hati yang mengenali keindahan dengan bahasanya sendiri. Aku tidak menghentikannya. Anak-anak lain mendengarkan tanpa bergerak. Bagi mereka, lagu itu bukan hiburan, melainkan ungkapan rasa syukur. Sebuah cara kuno untuk menghormati sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dipahami. Lagu itu tidak bertabrakan dengan kota. Ia justru menyatu, menambahkan lapisan makna pada pemandangan yang sudah begitu kuat. Monumen itu tetap berdiri di luar jendela, diterangi cahaya, dikelilingi lalu lintas dan kehidupan malam. Namun bagi anak-anak Arktik, ia kini memiliki arti lain. Bukan sekadar bangunan tinggi, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa manusia di tempat ini membangun bukan hanya untuk fungsi, tetapi juga untuk makna. Aku menyadari bahwa malam itu, tanpa disadari siapapun, dua dunia sedang saling menyentuh. Dunia tradisi yang berbicara lewat lagu, dan dunia modern yang berbicara lewat cahaya dan struktur. Tidak ada yang saling meniadakan. Keduanya berdampingan, setidaknya untuk beberapa menit yang hening itu. Ketika bus kembali melaju, dan monumen perlahan menghilang dari pandangan, lagu Mila pun mereda. Tidak ada komentar, tidak ada penjelasan. Semua seolah mengerti bahwa momen itu tidak perlu diuraikan. Bagi anak-anak dari ujung dunia, inilah pertemuan pertama mereka dengan keindahan yang lahir dari tangan manusia. Keindahan yang tidak menyingkirkan rasa, tetapi justru memanggilnya keluar. Dan di dalam kesunyian itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan kekaguman pada bangunan, melainkan rasa hormat pada jiwa yang membangunnya. Hotel tempat kami menginap berdiri di tengah kota seperti menara cahaya yang tak pernah benar-benar memejamkan mata. Dari luar, bangunan itu tampak tinggi dan padat. Namun begitu pintu terbuka, suasana berubah. Udara sejuk menyelimuti tubuh. Lantai bersih memantulkan cahaya, dan segalanya terasa teratur. Terlalu teratur bagi anak-anak yang terbiasa hidup mengikuti irama alam. Proses masuk berjalan cepat. Tidak ada kebingungan. Tidak ada desakan. Anak-anak berdiri rapi, memperhatikan setiap gerakan, setiap tanda kecil yang memberi petunjuk kemana harus melangkah. Dunia ini bekerja dengan caranya sendiri, sunyi, efisien dan konsisten. Ketika pintu kamar terbuka, keheningan singkat tercipta. Ruangan itu tidak besar, namun penuh hel-hel yang bagi mereka terasa luar biasa. Cahaya menyala tanpa api. Udara dingin keluar dari dinding. Tempat tidur empuk tersusun rapi. Tidak seperti alas tidur sederhana yang biasa mereka bentangkan di tanah atau di dalam tenda. Bagi anak-anak Arktik, ini bukan sekadar kamar. Ini adalah ruang yang menantang seluruh pemahaman mereka tentang hidup sehari-hari. Namun, kejutan terbesar datang dari sesuatu yang paling sederhana. Air ketika keran diputar. Air jernih mengalir tanpa henti. Tidak perlu menimba. Tidak perlu memecah es. Tidak perlu berjalan jauh ke sungai atau menunggu musim tertentu. Air hadir begitu saja, patuh pada sentuhan tangan. Yara Nufka berdiri lama di depan wastafel. Tangannya menyentuh aliran itu dengan hati-hati, seolah takut air tersebut akan menghilang jika ia bergerak terlalu cepat. Matanya mengikuti setiap tetes yang jatuh ke saluran pembuangan, terpesona oleh kelimpahan yang tidak pernah ia kenal. Di tanah kelahirannya, air adalah sesuatu yang dijaga dan dibatasi. Kesalahan kecil bisa berarti kekurangan besar. Di sini, air mengalir bebas, tanpa perhitungan yang terlihat. Bukan karena alam lebih murah hati, tetapi karena manusia membangun sistem yang memungkinkan itu terjadi. Aku melihat perubahan halus di wajah anak-anak. Bukan sekadar kagum, tetapi bingung. Bingung pada dunia yang begitu berbeda, namun berjalan tanpa kekacauan. Mereka tidak bersorak, tidak bereaksi berlebihan. Mereka hanya diam, menyerap, mencoba memahami. Malam itu,
hampir tak ada yang langsung tertidur. Bukan karena ketidaknyamanan, melainkan karena pikiran yang terlalu penuh. Dunia mereka baru saja melebar. Terlalu cepat, terlalu banyak. Di luar jendela, kota terus bergerak. Lampu tidak padam, kendaraan masih melintas. Jakarta tidak memberi isyarat untuk beristirahat, seolah ingin menunjukkan bahwa kehidupan di sini tidak mengenal jeda yang panjang. Di dalam kamar, anak-anak Artik berbaring dalam diam, menatap langit-langit yang terang dan tenang. Tanpa disadari, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, alam tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kenyamanan. Dan di sanalah, di antara suara lembut pendingin udara dan cahaya yang tak padam, dunia mereka benar-benar terbuka. Bukan dengan guncangan keras, melainkan dengan aliran pelan, seperti air yang mengalir, terus bergerak, dan tak bisa kembali ke asalnya. Pagi di Jakarta datang tanpa ragu. Cahaya matahari menembus sela-sela gedung lebih cepat dari yang dibayangkan anak-anak Artik. Di tempat asal mereka, fajar adalah peristiwa sakral yang datang perlahan, seringkali diiringi kesunyian panjang dan napas alam yang tertahan. Namun di kota ini, pagi langsung hidup. Beberapa anak terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Bukan karena suara keras, melainkan karena rasa ingin tahu yang tak teredam. Dari jendela hotel, mereka menyaksikan jalanan yang sudah bergerak, kendaraan mengalir. Orang-orang berjalan dengan tujuan, kehidupan tidak menunggu matahari sepenuhnya hadir untuk dimulai. Kami memutuskan keluar pagi itu, mengikuti rekomendasi sederhana dari staf hotel. Jalanan di sekitar hotel sudah dipenuhi aktivitas. Sepeda motor melintas rapat namun teratur. Para pekerja bergerak cepat, seolah pagi adalah kesepakatan bersama yang tak perlu diumumkan. Anak-anak berjalan beriringan, memperhatikan setiap detail. Mereka tidak terbiasa dengan lingkungan yang begitu padat, namun tidak terlihat terintimidasi. Yang muncul justru rasa heran. Bagaimana begitu banyak orang bisa bergerak bersamaan tanpa saling mengganggu. Tujuan kami sederhana. Sebuah warung makan kecil yang buka 24 jam. Bangunannya biasa, bahkan nyaris luput dari perhatian. Namun begitu kami mendekat, aroma rempah dan uap panas menyambut dengan kuat. Bagi anak-anak Artik, bau ini benar-benar baru. Bukan bau daging panggang sederhana, melainkan campuran rasa yang kompleks dan dalam. Di dalam warung, ruangnya sempit namun hangat. Kursi dan meja tersusun rapat. Pelayan bergerak cepat tanpa banyak bicara. Meskipun bahasa kami berbeda, tidak ada jarak yang tercipta. Senyum dan gestur sederhana cukup untuk saling memahami. Makanan datang dalam porsi hangat. Uap mengepul dari mangkok-mangkok sederhana. Warna kuah, potongan daging, dan saus kental yang menyelimuti sate menciptakan pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anak-anak menatap makanan itu sejenak sebelum menyentuhnya, seolah memberi hormat pada sesuatu yang baru. Suapan pertama menjadi titik balik kecil. Ekspresi wajah berubah perlahan. Tidak ada teriakan kegembiraan, tetapi mata yang membesar dan senyum yang tak sengaja muncul sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Rasa di lidah mereka tidak menyerupai apapun yang biasa mereka makan, namun justru terasa menghangatkan. Pagi itu, kehangatan tidak datang dari suhu udara, melainkan dari pengalaman sederhana duduk bersama orang-orang asing yang memperlakukan mereka dengan wajar, tidak sebagai tontonan, tidak sebagai keanehan, hanya sebagai sesama manusia yang sedang sarapan. Ketika kami melangkah kembali ke jalanan yang semakin ramai, anak-anak membawa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kenyang. Mereka membawa pemahaman awal bahwa di kota yang sibuk ini, ada ruang untuk kebersamaan kecil yang tulus. Jakarta tidak menawarkan pagi yang sunyi, namun ia menawarkan pagi yang hidup. Dan bagi anak-anak dari ujung dunia, itu adalah pelajaran baru tentang bagaimana manusia memilih memulai harinya bersama, hangat, dan penuh gerak. Setelah sarapan, kami kembali menyatu dengan arus pagi Jakarta yang semakin padat. Jalanan berubah menjadi lautan manusia dan kendaraan, bergerak dengan irama yang cepat namun teratur. Anak-anak Artik berjalan di tengah keramaian itu dengan langkah yang masih hati-hati, namun kini tanpa rasa takut yang kemarin sempat menyertai. Di sela-sela hiruk-pikuk itu, sebuah peristiwa kecil terjadi. Peristiwa yang mungkin akan terlewatkan oleh orang dewasa, namun justru meninggalkan kesan paling dalam bagi mereka. Di sebuah sudut jalan, kami berpapasan dengan sebuah keluarga kecil Indonesia. Seorang ibu, seorang anak perempuan yang masih berseragam sekolah dasar, dan tas kecil yang digendong rapat. Tatapan anak itu tertuju pada pakaian tradisional yang dikenakan Yaranufka. Matanya berbinar oleh rasa ingin tahu yang polos, tanpa beban penilaian.
Anak-anak Arktik terbiasa hidup di komunitas yang seragam. Di sana, perbedaan jarang muncul dalam bentuk visual yang mencolok. Di sini, perbedaan justru berjalan bebas, bertemu di trotoar sempit kota besar. Tanpa diminta, sang ibu tersenyum dan memperkenalkan anaknya pada dunia yang lebih luas. Ia tidak menggunakan kata-kata besar, tidak menjelaskan geopolitik atau budaya. Ia hanya menunjukkan bahwa dunia dihuni oleh banyak rupa dan cara hidup. Anak perempuan itu melangkah mendekat dengan keberanian yang lahir dari rasa aman. Ia memandangi pakaian Yara dengan kagum, lalu menyentuh ujung kainnya dengan hati-hati. Tidak ada rasa takut, tidak ada jarak, hanya keingintahuan yang murni. Yara, yang biasanya pendiam, berdiri kaku sejenak. Di tanah kelahirannya, anak-anak jarang menyentuh milik orang lain tanpa izin. Namun, situasi ini berbeda. Tidak ada ancaman, tidak ada niat buruk, hanya pertemuan dua dunia yang sama-sama belum mengenal satu sama lain. Aku memperhatikan wajah Yara berubah. Kekakuan itu mencair, menjadi senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Tangannya bergerak pelan, seolah menjelaskan tanpa kata tentang asal-usul pakaian itu. Dari siapa ia belajar membuatnya, mengapa kain itu penting bagi mereka. Tidak ada bahasa yang benar-benar dipahami kedua pihak, namun makna tersampaikan dengan cara yang lebih sederhana dan jujur. Di momen itu, anak-anak yang biasanya belajar dari orang dewasa justru menjadi pengajar, tanpa kelas, tanpa papan tulis. Mereka memperkenalkan dunia mereka kepada anak lain. Dunia yang dingin, sunyi, dan jauh, melalui satu potong kain dan sikap terbuka. Aku menyadari bahwa inilah inti dari pertukaran yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang lebih maju, bukan tentang siapa yang tertinggal, melainkan tentang keberanian untuk saling melihat tanpa prasangka. Ketika kami melangkah pergi, anak perempuan itu melambaikan tangan dengan senyum lebar. Yara membalas dengan gerakan kecil, nyaris malu, namun penuh makna. Langkahnya setelah itu terasa lebih ringan. Hari itu, Jakarta mengajarkan pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun, bahwa anak-anak, ketika diberi ruang yang aman, memiliki kemampuan alami untuk memahami dunia tanpa kebencian. Dan dalam pertemuan singkat itu, dua anak dari dua dunia berbeda telah saling mengajar tentang rasa hormat, tentang keindahan perbedaan, dan tentang kemanusiaan yang tidak membutuhkan terjemahan. Semakin siang, Jakarta semakin menunjukkan wajah aslinya. Keramaian yang sejak pagi terasa hidup kini berubah menjadi denyut yang lebih kuat. Jalanan padat, suara kendaraan berlapis, langkah manusia bersilang tanpa henti. Namun yang paling mengejutkan, anak-anak Arktik bukanlah jumlah orangnya, melainkan cara mereka berbagi ruang. Di stasiun MRT, arus manusia bergerak cepat, namun teratur. Garis-garis di lantai menjadi penunjuk tak tertulis yang dipatuhi bersama. Orang-orang berdiri di sisi, memberi jalan bagi yang keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada dorongan kasar. Semua seolah memahami perannya masing-masing. Bagi anak-anak yang berasal dari komunitas kecil, pemandangan ini sulit diterima oleh logika lama mereka. Di kampung halaman, keteraturan lahir dari jumlah manusia yang sedikit. Di sini, keteraturan justru lahir dari kesepakatan diam-diam di antara ribuan orang. Kereta datang dengan suara halus. Pintu terbuka, tepat waktu. Anak-anak melangkah masuk dengan hati-hati, seakan takut melanggar aturan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di dalam, ruang terasa penuh, namun tidak sesak. Tubuh-tubuh berdiri berdekatan, tanpa saling menyinggung. Yang paling menyita perhatian mereka adalah sikap orang-orang di dalam kereta. Anak muda memberikan tempat duduk tanpa diminta. Orang tua berdiri dengan tenang, tidak merasa terburu-buru. Semua bergerak dalam kesadaran yang sama, bahwa ruang bersama harus dijaga bersama. Anak-anak Arktik saling bertukar pandang. Bagi mereka, hidup di alam liar mengajarkan satu prinsip utama. Jika tidak saling menjaga, semua akan celaka. Prinsip itu ternyata juga hidup di sini, di tengah baja dan rel besi. Ketika kereta melaju, kota terbentang di luar jendela. Bangunan padat berganti dengan kawasan hijau, lalu kembali ke deretan gedung. Perubahan itu cepat, namun tidak membingungkan. Jakarta menampilkan dirinya sebagai kota yang bergerak, namun tidak kehilangan arah. Keluar dari stasiun, keramaian kembali menyambut. Namun sekali lagi, tidak ada kekasaran. Orang-orang saling menyesuaikan langkah, memberi ruang, menjaga jarak yang cukup, agar semua bisa lewat. Aku melihat perubahan jelas pada wajah anak-anak. Ketegangan yang dulu tampak di bahu mereka, kini hampir menghilang. Mereka tidak lagi berjalan menempel satu sama lain, karena takut tersesat. Mereka mulai percaya bahwa kota ini
meski ramai, tidak memusuhi mereka. Keramaian di Jakarta mengajarkan pelajaran yang tidak pernah mereka dapatkan dari alam, bahwa hidup berdampingan dalam jumlah besar bukanlah sumber konflik, melainkan ujian empati. Semakin banyak manusia, semakin besar kebutuhan untuk saling memahami. Bagi anak-anak dari ujung dunia, hari itu menjadi bukti bahwa peradaban tidak selalu berarti menjauh dari nilai-nilai lama. Justru di tengah kepadatan inilah mereka melihat kembali prinsip yang selama ini mereka pegang. Saling menjaga, saling memberi ruang, dan bergerak bersama. Jakarta mungkin ramai, namun keramaiannya tidak kasar. Dan bagi anak-anak Artik, itu adalah kejutan yang paling menenangkan. Di tengah kepadatan Jakarta, ada ruang yang bernapas lebih pelan. Sebuah taman yang tidak berteriak minta perhatian, tidak pula berusaha mengalahkan gudang-gedang tinggi di sekelilingnya. Ia hanya ada, hijau, teduh, dan terbuka bagi siapa saja yang datang dengan niat beristirahat. Ketika kami memasuki taman itu, langkah anak-anak Artik otomatis melambat. Ada sesuatu yang terasa akrab. Pepohonan, rumput, udara yang sedikit lebih sejuk. Di antara beton dan aspal, alam masih diberi ruang untuk hadir. Bagi mereka, ini adalah kejutan kecil yang menenangkan. Kota besar, dalam bayangan mereka, adalah tempat yang sepenuhnya menyingkirkan alam. Namun di sini manusia dan alam tampak hidup berdampingan. Meski dalam bentuk yang berbeda dari kampung halaman mereka, di taman itu kehidupan manusia terlihat lebih dekat. Keluarga duduk bersama. Anak-anak berlarian, lansia bergerak perlahan, menikmati pagi dengan caranya sendiri. Tidak ada batasan tegas. Semua usia berbagi ruang yang sama. Anak-anak Artik mengamati dengan penuh perhatian. Mereka terbiasa hidup bersama keluarga besar, tetapi jarang melihat generasi yang begitu beragam berkumpul dalam satu tempat yang sama tanpa tujuan selain kebersamaan. Tidak ada yang terlihat tergesa, tidak ada yang tampak terasing. Di salah satu sudut taman, seorang anak kecil tersandung dan jatuh. Tangisnya pecah seketika, menarik perhatian sekitar. Sebelum orang dewasa sempat bereaksi, Mila Artova sudah bergerak mendekat. Langkahnya cepat namun lembut, seperti naluri lama yang bekerja tanpa perlu berpikir. Ia membantu anak itu berdiri, membersihkan debu dari lutut kecilnya. Gerakannya tenang, penuh perhatian. Tangis itu mereda dengan cepat, digantikan ekspresi bingung yang perlahan berubah menjadi senyum. Tidak ada kata-kata yang mereka pahami bersama, tidak ada bahasa yang dibagi. Namun bantuan itu diterima tanpa ragu. Ayah anak tersebut mendekat, mengangguk dalam-dalam, menyampaikan terima kasih dengan gestur sederhana yang syarat makna. Mila kembali ke tempat kami berdiri dengan langkah sedikit kikuk, seolah baru menyadari bahwa banyak mata memperhatikannya. Namun, wajahnya tenang. Tidak ada kebanggaan, tidak ada rasa ingin dipuji. Baginya, membantu orang yang kesulitan adalah hal biasa, sesuatu yang dilakukan tanpa perlu penjelasan. Aku memperhatikan momen itu dengan perasaan hangat. Di kampung halaman mereka, prinsip saling membantu adalah syarat bertahan hidup. Di alam yang keras, tidak ada ruang untuk bersikap acuh. Dan hari itu, di taman kecil di tengah kota besar, prinsip itu menemukan rumah barunya. Anak-anak lain ikut merasakan dampaknya. Sikap mereka berubah semakin terbuka. Pandangan mereka tidak lagi sekadar mengamati, tetapi mulai terlibat. Jakarta tidak lagi terasa seperti panggung besar yang asing, melainkan ruang bersama yang bisa dimasuki dengan aman. Taman itu mengajarkan pelajaran sederhana, namun dalam bahwa di tengah beton dan hiruk-pikuk, manusia masih membutuhkan ruang untuk menjadi manusia, untuk berhenti sejenak, untuk peduli. Dan bagi anak-anak dari ujung dunia, taman kecil itu menjadi bukti bahwa peradaban tidak harus memutus hubungan dengan nilai-nilai lama. Ia bisa tumbuh tinggi, padat, dan modern, tanpa kehilangan hati. Siang bergerak perlahan ketika kami meninggalkan taman. Matahari menggantung lebih tinggi, dan Jakarta kembali menampilkan wajah sejarahnya. Bangunan-bangunan tua berdiri, berdampingan dengan kafe modern, cat yang mengelupas, bersisian dengan kaca dan besi. Tidak ada yang disembunyikan. Kota ini membiarkan masa lalunya berjalan bersama masa kini. Anak-anak Artik melangkah di antara dinding-dinding yang menyimpan cerita. Mereka tidak memahami sejarah kolonial atau perubahan zaman yang membentuk kawasan ini, tetapi mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada jejak waktu di udara, ada kehidupan yang pernah berjalan lambat sebelum kota ini menjadi secepat sekarang. Kami berhenti untuk makan siang di sebuah tempat sederhana. Meja-meja tersusun rapat,
kursi tidak seragam, dan aroma masakan mengisi ruangan dengan kehangatan yang familiar dan asing sekaligus. Bagi anak-anak, ini adalah pertemuan lain dengan rasa yang belum pernah mereka kenal. Kuah yang kaya rempah, tekstur makanan yang tidak biasa, sensasi dingin dan manis dari minuman tradisional yang membuat mereka terdiam sejenak sebelum tersenyum. Di sekitar kami, orang-orang makan sambil berbincang pelan. Tidak ada jarak yang tegas antara satu meja dan meja lain. Kehidupan terasa terbuka, mudah diakses, dan tidak berlapis formalitas. Di meja sebelah, seorang perempuan tua memperhatikan kami sejak awal. Wajahnya menyimpan keriput yang lembut, tanda tahun-tahun panjang yang dilalui dengan kesabaran. Tatapannya tidak menyelidik, melainkan penuh rasa ingin tahu yang hangat. Ketika ia mengetahui bahwa anak-anak ini datang dari tempat yang sangat jauh, reaksinya sederhana, tidak ada kekagetan berlebihan, tidak ada pertanyaan yang memojokkan, hanya penerimaan yang tenang, seolah jarak ribuan kilometer tidak pernah menjadi penghalang bagi perasaan manusia. Ia berbicara dengan bahasa yang tidak sepenuhnya dipahami anak-anak, namun nadanya cukup untuk menjelaskan niatnya. Tangannya bergerak perlahan, mengambil segenggam permen dari tas kecil yang disimpannya. Satu persatu permen itu diletakkan di meja kami, seperti ritual kecil yang penuh makna. Anak-anak memandang permen-permen itu dengan bingung. Di kampung halaman mereka, hadiah kecil seperti itu jarang diberikan tanpa alasan besar. Namun di sini kebaikan tampaknya tidak membutuhkan pembenaran. Aku melihat bagaimana Yaranuvka menerima permen itu dengan dua tangan, sebagaimana ia diajarkan menghormati pemberian. Kairan Ulcu mengangguk pelan, meniru gestur orang dewasa yang ia lihat di sekitarnya. Mila Arktova tersenyum kecil. Senyum yang kini semakin sering muncul sejak mereka tiba di kota ini. Permen itu manis, tapi bukan rasa di lidah yang paling tinggal, melainkan perasaan bahwa mereka diterima tanpa syarat. Perempuan tua itu tidak meminta apapun sebagai balasan. Ia hanya tersenyum, lalu kembali pada makanannya. Seolah momen itu hanyalah bagian kecil dari hari biasa. Memberi, lalu melanjutkan hidup. Bagi anak-anak dari ujung dunia, itulah pelajaran besar hari itu, bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan mengesankan. Kadang, ia hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Segenggam permen, senyum tulus, dan pengakuan diam-diam bahwa mereka tidak sendirian. Di kota yang begitu besar, mereka menemukan rasa manis dari orang asing, dan rasa itu tinggal jauh lebih lama daripada gula di lidah. Siang mulai condong ketika kami kembali menuju stasiun. Matahari memantul di kaca gedung dan rel baja, menciptakan kilau yang membuat anak-anak Arktik menyipitkan mata. Di hadapan mereka, sistem transportasi kota kembali memperlihatkan wajahnya, tenang, rapi, dan penuh perhitungan. Di tanah kelahiran mereka, perjalanan adalah urusan alam. Kereta luncur yang ditarik rusa bergerak mengikuti cuaca dan medan. Tidak ada jadwal pasti. Tidak ada papan penunjuk digital. Semua bergantung pada pengalaman, naluri, dan rasa saling percaya antara manusia dan hewan. Namun di sini di bawah tanah dan di atas rel baja, perjalanan mengikuti logika lain. Anak-anak berdiri di peron MRT dengan jarak yang tertata. Garis-garis di lantai kembali menjadi panduan yang dipatuhi tanpa suara. Mereka mengamati layar informasi yang berubah secara otomatis. Angka dan huruf yang bergerak menandai waktu dengan ketepatan yang nyaris mutlak. Kereta datang tepat seperti yang dijanjikan layar. Pintu terbuka dengan suara halus. Tidak ada dorongan, tidak ada kegaduhan. Semua bergerak seolah telah dilatih. Padahal, tidak ada satupun komando yang terdengar. Di dalam kereta, suasana terasa hampir hening. Mesin bekerja tanpa gemuruh. Gerakannya stabil, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh kondisi di luar. Anak-anak Arktik berdiri dengan tubuh sedikit kaku, menjaga keseimbangan, seperti saat pertama kali belajar menaiki kereta luncur di salju. Namun ketegangan itu segera mereda. Mereka menyadari bahwa kereta ini dapat dipercaya. Ia tidak melompat, tidak tergelincir, tidak melawan. Ia mengikuti jalurnya dengan kesetiaan yang mutlak. Aku melihat Kairan Ulcu mengamati sambungan-sambungan baja di atas kepala. Ia terbiasa memahami kekuatan melalui alam, otot rusa, ketahanan kayu, dan lapisan es. Di sini, kekuatan hadir dalam bentuk lain. Logam, listrik, dan perhitungan manusia. Bagi Mila Arktova, yang hidup di wilayah pesisir es, kestabilan adalah segalanya. Kereta ini memberinya rasa aman yang tak terduga. Tidak ada guncangan liar, tidak ada suara angin yang memukul telinga. Dunia bergerak dengan cara yang lembut, meski cepat.
Yang paling meninggalkan kesan bukan hanya teknologi itu sendiri, melainkan perilaku manusia di dalamnya. Anak muda berdiri tanpa keluhan, memberi tempat duduk kepada yang lebih tua. Tidak ada paksaan, tidak ada pengawasan. Semua terjadi seolah menjadi kesepakatan bersama yang tak pernah ditandatangani. Anak-anak Arktik mulai memahami bahwa peradaban bukan hanya soal alat yang canggih, tetapi tentang bagaimana alat itu digunakan bersama. Kereta besi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kesediaan manusia untuk saling menghormati. Ketika kereta kembali berhenti dan pintu terbuka, mereka melangkah keluar dengan perasaan berbeda. Tidak lagi sekadar kagum, tetapi mulai memahami. Dunia modern ini bukan musuh dari nilai-nilai lama mereka. Kereta besi mungkin mengalahkan kereta rusa dalam kecepatan, namun keduanya digerakkan oleh prinsip yang sama, kepercayaan, dan di sanalah, di antara baja dan salju yang tak terlihat, anak-anak dari ujung dunia menemukan jembatan pertama antara tradisi dan masa depan. Menjelang malam, Jakarta berubah wajah, cahaya kota semakin padat, dan arus manusia mengalir tanpa henti. Kawasan yang kami masuki menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Trotoar dipenuhi langkah kaki yang saling bersinggungan, suara-suara bercampur, dan ritme kota bergerak semakin cepat. Bagi anak-anak Arktik, ini adalah pengalaman yang belum pernah mereka hadapi. Jika sebelumnya keramaian terasa tertib dan menenangkan, kini ia menjadi lautan manusia yang sulit dibaca arahnya. Tidak ada jalan setapak, tidak ada penanda alam. Semua bergerak serempak, namun tanpa wajah yang familiar. Kami berusaha tetap berdekatan. Namun dalam keramaian yang begitu rapat, jarak sekecil apapun dapat berubah menjadi pemisah. Dan itulah yang terjadi. Dalam hitungan detik, Mila Artova tidak lagi berada di sisi kami. Aku menyadari kehilangan itu dengan perasaan yang langsung menegang. Tatapan cepat ke sekeliling, tidak menemukan wajah yang kami cari. Keramaian bergerak terus, tidak berhenti memberi ruang bagi kepanikan. Lampu-lampu menyala terang, tetapi justru membuat orientasi semakin sulit. Bagi anak-anak lain, momen itu menjadi ujian terbesar sejak mereka tiba. Dunia yang selama ini terasa ramah, mendadak berubah asing. Tubuh-tubuh yang tadi tidak mengancam, kini terasa seperti dinding yang terus bergerak. Kami segera berusaha mencari, menyusuri arus yang berlawanan, memeriksa setiap sudut yang bisa dijangkau. Namun, kota tidak bekerja seperti hutan. Tidak ada jejak kaki yang bisa diikuti. Tidak ada suara khas yang bisa dikenali dari kejauhan. Sementara itu di tempat lain Mila menghadapi dunianya sendiri. Terpisah dari wajah-wajah yang ia kenal, ia berdiri kecil di tengah lautan manusia. Suara-suara asing mengelilinginya. Bahasa yang tidak ia pahami bergerak cepat, membuatnya semakin terasing. Naluri bertahan hidupnya bekerja, tetapi tidak menemukan rujukan alam yang biasa ia gunakan. Tangisnya pecah. Bukan karena ketakutan semata, tetapi karena kesadaran bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian di dunia yang tidak ia kenal. Waktu terasa melambat, dan sekaligus bergerak terlalu cepat. Setiap menit menjadi beban. Kekhawatiran terus bertambah. Bukan hanya tentang menemukan kembali Mila, tetapi tentang apa arti kejadian ini bagi kepercayaan yang baru saja tumbuh di hati anak-anak. Di tengah keramaian yang tak mengenal jeda, sebuah ketegangan sunyi menyelimuti kami. Jakarta, yang selama ini menyambut dengan kelembutan, kini menguji sejauh mana kepercayaan itu bisa bertahan. Namun di balik ketegangan itu, sesuatu yang lain sedang bergerak. Sesuatu yang belum kami ketahui, tetapi akan segera mengubah arah perasaan kami terhadap kota ini. Karena di sungai manusia yang tampak tak bertepi itu, bukan hanya rasa takut yang mengalir, melainkan juga kemungkinan akan ditemukannya kembali kemanusiaan dalam bentuk yang paling nyata. Waktu berjalan dengan cara yang kejam ketika seseorang hilang. Detik terasa panjang, dan setiap kemungkinan terburuk hadir tanpa diundang. Namun di balik kecemasan yang terus membesar, sesuatu sedang bekerja dengan tenang tanpa kami sadari. Di tengah keramaian itu, Mila Artova tidak benar-benar sendirian. Seorang mahasiswa Indonesia memperhatikannya sejak awal. Ia melihat seorang anak asing berdiri kaku di antara arus manusia. Wajahnya pucat. Matanya mencari sesuatu yang tak ia temukan. Tangis yang pecah bukan tangis rewel, melainkan tangis ketakutan yang jujur. Tangis seseorang yang tersesat jauh dari titik aman. Mahasiswa itu tidak memahami bahasa Mila. Tidak tahu dari mana asalnya. Tidak mengerti latar belakangnya. Namun satu hal ia pahami dengan jelas. Anak ini membutuhkan bantuan. Ia mendekat dengan hati-hati, menjaga jarak agar tidak menambah ketakutan. Geraknya pelan, terbuka, tanpa tekanan.
Ketika Mila tidak mampu menjawab pertanyaan apapun, ia tidak memaksanya. Ia hanya memastikan bahwa Mila tidak dibiarkan sendiri. Di antara hiruk-pikuk yang terus mengalir, ia membeli minuman, menyodorkannya dengan gestur menenangkan. Sebuah tindakan kecil yang sering luput dari perhatian, namun bagi Mila menjadi penopang pertama agar dunia tidak runtuh sepenuhnya. Mahasiswa itu kemudian membawanya ke tempat yang paling ia yakini sebagai ruang aman, pos polisi terdekat. Bukan karena aturan tertulis, tetapi karena keyakinan bahwa di sana ada orang-orang yang bertugas menjaga. Di pos itu, suasana berubah. Keramaian terasa lebih jauh. Polisi menyambut dengan wajah tenang, bukan kecurigaan. Mila diberi tempat duduk, diberi waktu untuk menenangkan diri. Sebungkus biskuit kecil diletakkan di hadapannya, seperti isyarat sederhana bahwa ia kini berada di tempat yang aman. Tidak ada interogasi, tidak ada nada tinggi, hanya kesabaran. Sementara itu, kami masih mencari dengan perasaan yang mulai terkuras, hingga akhirnya kabar itu datang. Seorang petugas menyampaikan bahwa seorang anak asing telah dibawa ke pos, dan dalam hitungan menit, jarak yang terasa tak terjembatani itu akhirnya runtuh. Ketika Mila kembali ke dalam pandangan kami, tubuhnya masih gemetar. Namun, matanya tidak lagi kosong. Ia tidak hanya kembali sebagai anak yang ditemukan, tetapi sebagai seseorang yang baru saja mengalami sisi terdalam dari kota ini. Setelah semuanya tenang, petugas menyerahkan sebuah kartu kecil berisi nomor darurat. Gerakan itu sederhana, namun maknanya besar. Sebuah pesan diam-diam bahwa jika kesulitan datang lagi, bantuan tidak jauh. Malam itu, ketakutan berubah bentuk. Ia tidak menghilang sepenuhnya, tetapi bergeser menjadi pemahaman baru bahwa di kota sebesar ini, seseorang memang bisa tersesat. Namun seseorang juga bisa ditemukan, bukan oleh sistem canggih, melainkan oleh hati manusia. Bagi anak-anak Arktik, kejadian itu menanamkan kesan yang tak tergantikan, bahwa orang asing tidak selalu berarti ancaman, bahwa perlindungan bisa datang dari wajah yang belum pernah dikenal. Dan bagi kami semua, Jakarta malam itu berbicara dengan jelas, bahwa di balik keramaiannya, kota ini menjaga mereka yang terjatuh. Bukan dengan sorotan, tetapi dengan kepedulian yang sunyi. Malam itu, setelah semuanya kembali tenang, kami berkumpul di kamar hotel. Kota masih hidup di luar jendela. Namun di dalam ruangan kecil itu, dunia terasa melambat. Anak-anak duduk berdekatan, sebagian bersandar ke dinding, sebagian memeluk lutut mereka sendiri. Tidak ada yang berbicara lebih dulu. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Pengalaman hari itu terlalu besar untuk segera diucapkan. Bagi anak-anak Arktik, tersesat bukan sekadar kehilangan arah. Di tanah kelahiran mereka, kesalahan kecil bisa berarti bahaya besar. Alam tidak memberi banyak kesempatan kedua. Karena itu, kejadian yang menimpa Mila Artova mengguncang sesuatu yang sangat dalam. Rasa aman yang baru saja mulai tumbuh. Namun justru disitulah makna lain muncul. Ketika ketakutan mereda, yang tertinggal bukan trauma, melainkan keheranan. Anak-anak mulai menyadari bahwa dunia yang mereka anggap asing ini ternyata bereaksi dengan cara yang tidak mereka duga. Tidak dengan penolakan, tidak dengan kecurigaan, melainkan dengan perlindungan. Aku memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Wajah-wajah yang biasanya keras oleh iklim Arktik kini terlihat lebih lunak. Mata-mata yang terbiasa membaca bahaya kini mulai mengenali niat baik. Tanpa mereka sadari, sebuah konsep lama mulai bergeser di dalam diri mereka. Selama ini, peradaban selalu mereka pahami sebagai sesuatu yang jauh dan abstrak. Gedung tinggi, mesin, alat-alat yang tidak mereka miliki. Peradaban adalah dunia orang lain, bukan dunia mereka. Namun apa yang mereka alami hari ini tidak datang dari teknologi. Ia datang dari tindakan manusia, dari keputusan seorang mahasiswa untuk berhenti dan peduli. Dari polisi yang memilih menenangkan sebelum bertanya. Dari sistem yang bekerja tanpa kehilangan sisi manusianya. Di tengah keheningan itu, aku melihat Tiara Nufka duduk paling dekat dengan jendela. Ia memandangi cahaya kota dengan tatapan yang berbeda dari malam pertama. Tidak lagi penuh keterkejutan, melainkan pemahaman yang perlahan tumbuh. Ia berbicara pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, tentang bagaimana selama ini ia mengira peradaban adalah tentang bangunan dan kekuasaan manusia atas alam, tentang bagaimana kota besar selalu ia bayangkan sebagai tempat yang dingin dan acuh. Namun hari ini memberinya gambaran lain, bahwa peradaban sejati
Mungkin justru diukur dari seberapa cepat seseorang menolong orang asing, dari seberapa sabar seseorang menghadapi ketakutan orang lain, dari seberapa besar ruang yang disediakan bagi yang lemah. Tidak ada yang menyela, tidak ada yang membantah. Kata-kata itu tidak membutuhkan penguatan. Ia berdiri sendiri, kokoh, lahir dari pengalaman nyata. Malam itu, anak-anak Arktik tidur dengan pikiran yang lebih berat, namun hati yang lebih ringan. Dunia tidak lagi terasa sesederhana hitam dan putih. Ada nuansa yang sebelumnya tidak mereka kenal. Dan di sanalah, di sebuah kamar hotel di Jakarta, definisi peradaban mulai berubah. Bukan lagi tentang apa yang manusia bangun, melainkan tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Sebuah pelajaran yang akan mereka bawa jauh, melampaui 72 jam perjalanan ini. Pagi terakhir di Jakarta datang dengan perasaan yang berbeda. Cahaya matahari tetap hangat, suara kota tetap bergerak seperti biasa. Namun di dalam diri anak-anak Arktik, ada sesuatu yang tertahan. Kegembiraan yang kemarin memenuhi langkah mereka, kini bercampur dengan kesadaran bahwa waktu kami di sini hampir selesai. Di ruang makan hotel, tidak ada keriuhan seperti pagi-pagi sebelumnya. Gerakan menjadi lebih lambat, tatapan lebih sering kosong. Setiap sudut ruang seolah menyimpan kenangan singkat yang belum siap dilepaskan. Bagi anak-anak ini, Jakarta bukan lagi sekadar kota asing, tempat mereka singgah karena keadaan darurat. Ia telah menjadi ruang pengalaman yang mengubah cara mereka memandang dunia. Kami menuju monumen yang sejak malam pertama menarik perhatian mereka. Dari ketinggian, Jakarta terbentang luas. Sungai, jalan, gedung, dan kawasan hijau berpadu dalam satu lanskap yang rumit namun hidup. Anak-anak berdiri diam, menyerap pemandangan itu seperti seseorang yang mencoba menghafal wajah sebelum berpisah. Dari atas sana kota ini tidak lagi terasa menakutkan atau membingungkan. Ia tampak rapat, padat, namun terhubung. Tidak ada bagian yang sepenuhnya sendiri. Semua saling menyentuh, saling menopang. Bagi anak-anak Arktik, pemandangan itu membawa pemahaman baru. Di tanah kelahiran mereka, alam mengajarkan keterhubungan melalui cuaca dan musim. Di sini, manusia membangun keterhubungan melalui ruang dan struktur. Dua cara yang berbeda, namun mengejar tujuan yang sama. Bertahan bersama, wajah-wajah mereka menyimpan emosi yang sulit diterjemahkan. Ada kekaguman, ada kesedihan, ada rasa kehilangan yang muncul terlalu cepat. Mereka tahu, ketika meninggalkan kota ini, sesuatu di dalam diri mereka tidak akan kembali seperti semula. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, langkah-langkah terasa berat. Koper-koper sederhana ditarik perlahan. Lorong hotel yang kemarin terasa asing, kini terasa akrab. Setiap pintu, setiap sudut, meninggalkan jejak kecil di ingatan. Dalam perjalanan menuju bandara, anak-anak menatap keluar jendela dengan lebih lama dari biasanya. Pemandangan kota, pepohonan, dan jalanan seolah ingin mereka simpan dalam-dalam. Tidak ada sorakan perpisahan. Tidak ada gestur besar, hanya keheningan yang padat oleh rasa syukur dan kehilangan. Jakarta tidak memberi perpisahan yang dramatis. Ia melepas mereka seperti ia menyambut, tenang, tanpa paksaan, tanpa tuntutan untuk diingat. Namun justru disitulah beratnya perpisahan itu terasa. Karena bagi anak-anak dari ujung dunia, meninggalkan tempat yang pertama kali membuat mereka merasa diterima sepenuhnya, bukanlah hal yang mudah. Mereka datang sebagai orang asing dan pergi dengan hati yang telah menemukan rumah kedua. Pesawat lepas landas dengan gerakan halus. Kota perlahan menjauh, berubah menjadi hamparan cahaya yang semakin kecil hingga akhirnya menyatu dengan kegelapan. Dari balik jendela, Jakarta tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya membiarkan kami pergi, seolah yakin bahwa apa yang telah ditanam tidak akan hilang begitu saja. Di dalam kabin, anak-anak Arktik duduk dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi keterkejutan, tidak ada kecemasan. Yang tersisa adalah perasaan berat yang tenang, seperti seseorang yang baru saja memahami sesuatu yang penting, namun belum sepenuhnya mampu merangkainya dalam kata. Perjalanan pulang membawa mereka kembali ke dunia yang lama, ke tundra yang membentang tanpa batas, ke angin dingin yang jujur, ke kehidupan yang keras namun akrab. Namun, mereka tidak kembali sebagai orang yang sama. Selama 72 jam, pandangan mereka tentang peradaban telah berubah. Mereka datang dengan bayangan bahwa dunia modern adalah sesuatu yang dingin dan jauh. Mereka pulang dengan pemahaman bahwa kehangatan tidak ditentukan oleh iklim, melainkan oleh hati manusia.
Setibanya di kampung halaman, perubahan itu mulai terlihat pelan-pelan. Cara mereka berbicara menjadi lebih terbuka. Cara mereka memandang orang asing menjadi lebih lunak. Anak-anak yang dulu cenderung menarik diri, kini lebih berani bertanya tentang dunia luar. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa ingin tahu. Yang paling mengejutkan, mereka justru mulai semakin menghargai tradisi mereka sendiri. Setelah melihat bagaimana budaya lama dan modern bisa hidup berdampingan di Indonesia, mereka menyadari bahwa identitas mereka bukan sesuatu yang harus ditinggalkan untuk maju. Ia justru sesuatu yang harus dirawat. Yara Nufka kembali belajar dari neneknya dengan kesungguhan baru. Teknik membuat pakaian dari kulit rusa tidak lagi ia lihat sebagai warisan lama yang tertinggal, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Karen Ulcu menulis tentang perjalanannya, tentang kota yang mengajarkannya makna saling menjaga. Tulisan itu menyebar, melampaui lingkaran kecil komunitas mereka. Minat terhadap dunia luar tumbuh, namun tidak menggantikan kecintaan pada rumah. Anak-anak mulai belajar bahasa baru, bukan karena ingin pergi, tetapi karena ingin terhubung. Indonesia menjadi nama yang sering disebut, bukan sebagai tempat asing, melainkan sebagai pengalaman yang membentuk. Hubungan yang lahir dalam 72 jam itu tidak terputus oleh jarak. Pesan-pesan singkat terus mengalir. Ingatan tentang senyum, bantuan kecil, dan perhatian tulus tetap hidup. Orang-orang yang pernah mereka temui tidak lagi sekadar kenangan, melainkan bagian dari cerita hidup mereka. Kini, ketika aku mengenang perjalanan itu, aku menyadari bahwa yang berubah bukan hanya anak-anak, aku pun ikut berubah. Sebagai pendidik, aku belajar bahwa pelajaran paling penting seringkali tidak datang dari ruang kelas, melainkan dari pertemuan tak terduga antara manusia. Padang salju di utara dan pulau tropis di selatan tampak sangat jauh di peta. Namun 72 jam itu membuktikan bahwa jarak sejati bukan soal geografi. Ia soal kesediaan untuk membuka hati. Dan ketika hati terbuka, dunia yang paling jauh pun bisa terasa dekat.